Selamat malam buat teman-teman semua dan selamat malam juga buat Bu Setia selaku dosen pengajar leadership pada semester ini. Sebelumnya, perkenalkan dulu kami dari kelompok chapter 14 dan 15. Hari ini kita akan membahas chapter yang paling penting, yaitu ada budaya organisasi dan satu lagi itu ada kepemimpinan perubahan. Nah, itu sangat penting. Tapi sebelum kita masuk lebih lanjut, di sini saya akan memperkenalkan rekan saya dan saya sendiri. Di sini saya Sinta Jessica dengan NIM 2022-6347, dan di sini juga ada rekan saya, itu ada Hansel Wijaya 2022-60037, ada Debbie Kalista di NIM 2022-60086, dan ada juga Dejiven di 2023-50118. Oke. Baik, selanjutnya Oke, kita akan membahas tentang budaya organisasi. Nah, budaya organisasi itu tuh sangat penting, apalagi kalau sifatnya itu ke dalam perusahaan. Nah, budaya organisasi itu seperangkat nilai. Nilai itu tuh ada norma, ada keyakinan, asumsi yang diatur bersamaan menjadi pedoman berpikir dan juga bersikap dan juga bertindak. Nah, itu juga serta diajarkan kepada semua anggota baru di suatu yang benar. Nah, jadi setiap perusahaan itu tuh punya budayanya masing-masing. Nah, setiap perusahaan juga punya cara-caranya masing-masing. Makanya, teman-teman kalau pas ngelamar kerja itu tuh nanti bakal ditanya terus juga bakal adanya yang namanya psikotes. Nah, itu uh, untuk melatih kalian cara berpikir, berasumsi, dan bersikap seperti apa, dan apakah kalian tuh bisa layak untuk masuk ke dalam perusahaan tersebut. Nah, boleh selanjutnya? Kalau adanya yang namanya psikotes. Nah, itu uh, untuk untuk melatih kalian cara berpikir, berasumsi, dan bersikap seperti apa, dan apakah kalian tuh bisa layak untuk masuk ke dalam perusahaan tersebut. Nah, boleh selanjutnya? Hilang. Oke, oke, oke. Oke, selanjutnya itu adalah fungsi budaya organisasi. Nah, fungsi budaya organisasi itu dia kayak menyediakan nilai. Nilai itu tuh ya tadi saya bilang itu adalah norma yang bersama dengan membantu perilaku atau komunikasi seseorang. Nah, terus juga ada membantu organisasi menyesuaikan diri dengan perubahan dan kebutuhan eksternal. Dengan demikian, kebutuhan menjadi pedoman kerja sekaligus faktor kunci keberhasilan atau keberlangsungan organisasi. Nah, terus fungsi utamanya itu ada juga memberikan arahan dan pedoman. Nah, makanya aku sudah bilang tadi, lu bener-bener ya. Oke, oke, ulang nanti gue hapus aja, ntar gue hapus. Oke, hari ini untuk selanjutnya itu kita akan membahas tentang fungsi utama budaya organisasi. Nah, fungsi utama budaya organisasi itu dibedakan menjadi dua nih teman-teman, yaitu yang pertama ada penyediaan nilai dan norma bersamaan dengan pemadu perilaku dan komunikasi. Nah, maksudnya itu seperti apa? Maksudnya itu seperti kayak memberikan arahan dan pedoman. Nah, setiap kalian mau masuk perusahaan atau setiap mau masuk ke suatu mau masuk ke tempat apapun kan pasti adanya pedoman gitu. Pedoman tuh kayak jangan ini, jangan itu. Nah, itu sebagai arahan kalian juga untuk keberlangsungan si organisasi tersebut, untuk keberlangsungan juga si perusahaan tersebut. Nah, juga dia itu kayak menyediakan nilai dan norma terus perilaku seperti itu. Terus juga membentuk standar. Nah, membentuk standar itu seperti apa? Seperti yang kayak apa yang boleh diperbuat, apa yang nggak boleh diperbuat. Terus juga dalam komunikasinya juga itu kan gitu ya kan. Nggak mungkin kalian selama bekerja di situ berperilaku dengan toksik dan lain-lain, itu nggak mungkin banget. Nah, itu juga sebagai disebut dengan fungsi utama budaya organisasi.
Nah, yang kedua ini dia itu sebagai alat adaptasi. Kenapa kok jadi alat adaptasi? Karena itu tuh membantu organisasi beradaptasi dengan perubahan lingkungan eksternal seperti di pasar, teknologi, regulasi, atau di lingkungan di kerja kalian. Nah, juga menjadi fondasi. Fondasi apa? Fondasi nanti setelah kalian nggak kerja di situ, kalian bisa menerapkannya itu di pekerjaan selanjutnya gitu. Tapi kalau kalian dasarnya udah pekerjaannya toksik, lingkungannya hancur, pastinya kalian bakal membawa hal tersebut ke pekerjaan selanjutnya, ke tempat selanjutnya, seperti itu. Nah, boleh selanjutnya? Oke, selanjutnya itu ada kekuatan dan kinerja budaya. Nah, kekuatan dan kinerja budaya ini adalah tingkat kesepakatan karyawan terhadap nilai. Nah, nilai ini nilai dan cara bersama-sama. Oke, nah itu selanjutnya lagi ada budaya yang menciptakan kohesi dan komitmen, namun hanya efektif bila mendukung adaptasi terhadap lingkungan eksternal. Nah, maksudnya apa? Nah, maksud dari kekuatan budaya itu menunjukkan seberapa besar kalian kesepakatan sebagai karyawan untuk menerapkan nilai dan norma-norma secara bekerja sama dalam tim, juga bekerja sama dalam si perusahaan tersebut. Nah, kalian tuh harus menerapkan itu. Gak mungkin kalian dalam perusahaan tuh amburadul dari perkataan, dari sikap, dan lain-lain. Pasti nama perusahaan kalian bakal jelek. Nah, seperti itu. Terus juga ada budaya. Nah, budaya itu diciptakan adanya dengan kohesi dan loyalitas dan komitmen yang tinggi. Itu disebut dengan budaya. Nah, terus ada lagi, terus selanjutnya itu ada kinerja budaya. Nah, kinerja budaya itu kayak mendukung strategi organisasi untuk meningkatkan produktivitas, inovasi, dan kepuasan pekerjaan atau kepuasan kerja. Nggak mungkin dong kalian kerja leha-leha, terus nggak mungkin kalian kerja tuh kayak males-malesan, itu nggak mungkin banget. Bahkan kalau kalian begitu dalam pekerjaan, pastinya kalian tuh nggak akan lama di perusahaan tersebut gitu. Boleh selanjutnya? Oke, nih di sini tuh ada kultur toksin dan sehat. Nah, kultur toksin tuh kayak dia tuh toksik gitu loh. Terus juga ada konflik, ada stres dalam perusahaannya tuh mungkin kayak kebanyakan stres. Terus juga perusahaannya ada pernah melakukan pelecehan dan lain-lain. Nah, itu tuh sebagai kultur yang toksik gitu. Itu budaya yang toksik, harus ditinggalkan. Nah, jadi kalau perusahaan yang seperti itu, kalian harus keluar dari perusahaan itu gitu. Jangan tetap di situ dengan yang ada nanti kalian ikut-ikutan dengan perilakunya. Nah, kalian harus mengikuti dengan kultur yang sehat. Nah, kultur yang sehat tuh kayak nilai positif, rasa dihargai, komitmen, peluang, bahkan dukungan. Nah, kalian tuh harus masuk ke perusahaan yang seperti itu. Nah, ada juga nih ciri-cirinya. Ciri-ciri yang sehat tuh kayak pemimpinnya rendah hati, kebebasan berkomitmen, kontrol aset. Kontrolnya itu kontrol aset bukan orang. Maksudnya kontrol aset dan bukan orang tuh kayak kamu tuh lebih fokus ke aset, bukan ke orang, pekerjaan kamu, bukan ke orang lain yang kayak tadi, yang kayak dia toksik dan lain-lain. Pasti kalian juga capek dong kalau ngadapin orang yang toksik dan seperti itu. Terus juga ada ini guys, hasilnya apa? Kalau pekerjaan kalian itu sehat, kultur kalian sehat, itu pastinya adalah kepercayaan, terus juga ada kerjasama yang sukses, adaptasi, keberhasilan, dan kalian bisa membawa itu ke tempat selanjutnya. Seperti itu. Selanjutnya, Kak, ini ada, boleh, maaf. Ini kan ada kinerja kerja. Nah, ini nanti akan saya jelaskan di saat presentasi ya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian slogan. Nah, kalau misalkan dalam pengertiannya itu, slogan adalah frasa atau kalimat yang secara ringkas mengungkapkan nilai utama perusahaan dan mudah dipahami serta diulang oleh karyawan. Ini di sini ada contohnya, kayak misalkan slogannya dari Lego itu only the best is good enough. Kalau misalkan dari Walmart itu ada save money, lives better. Nah, selanjutnya ada seleksi dan sosialisasi. Sosialisasi itu adalah proses di mana orang mempelajari nilai-nilai, norma-norma, perspektif, dan perilaku yang diharapkan yang memungkinkan mereka untuk
berpartisipasi secara sukses dalam kelompok atau misalkan organisasi. Nah, biasanya untuk mempertahankan nilai-nilai budaya dari waktu ke waktu, biasa para pemimpin itu menekankan seleksi dan sosialisasi yang sempurna terhadap para karyawan baru. Nah, setelah orang yang tepat itu direkrut, langkah selanjutnya adalah mensosialisasikan mereka ke dalam budaya organisasi. Nah, ketika orang-orang disosialisasikan secara efektif, mereka cocok karena mereka memahami dan mengadopsi norma-norma dan nilai-nilai kelompok. Kemudian daily routine atau tindakan harian. Nah, ini merupakan salah satu cara terpenting para pemimpin membangun dan mempertahankan budaya yang mereka inginkan adalah dengan menyampaikan dan mendukung nilai-nilai budaya melalui tindakan sehari-hari mereka. Nah, misalkan para pemimpin yang baik itu juga memahami nih betapa cermatnya mereka diawasi oleh karyawan. Kayak misalkan ada seseorang CEO dari GE bernama Jack Welch, dia bilang kalau misalkan senjata kompetitif terbaik yang dapat dimiliki perusahaan adalah budaya yang kuat. Namun masalahnya ada pada detail pelaksanaannya. Nah, salah satu cara pasti untuk menghancurkan budaya adalah membiarkan karyawan berkinerja tinggi, lolos tanpa menghormati nilai-nilai dari budaya. Nextnya di sini ada pendekatan nilai bersaing terhadap jenis budaya. Nah, budaya organisasi itu dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis spesifik. Yang pertama itu sejauh mana lingkungan kompetitif membutuhkan fleksibilitas atau stabilitas, dan sejauh mana fokus dan kekuatan strategi organisasi itu bersifat internal maupun eksternal. Nah, suatu organisasi itu mungkin memiliki nilai-nilai budaya yang termasuk dalam lebih dari satu kategori atau bahkan di semua kategori. Namun, organisasi yang sukses dengan budaya yang kuat akan lebih condong ke satu kategori atau budaya tertentu. Nah, di sini juga ada 4 budaya organisasi. Yang pertama itu ada budaya adaptasi. Nah, budaya adaptif itu dicirikan oleh para pemimpin strategis yang mendorong nilai-nilai yang mendukung kemampuan organisasi untuk menafsirkan dan menerjemahkan sinyal dari lingkungan menjadi respons perilaku baru. Kemudian selanjutnya ada budaya berprestasi. Nah, budaya berprestasi itu dicirikan oleh visi yang jelas tentang tujuan organisasi dan para pemimpin yang berfokus pada pencapaian target spesifik seperti pertumbuhan penjualan, profitabilitas, atau pangsa pasar yang baru. Kemudian di sini ada budaya keterlibatan. Nah, budaya keterlibatan ini memiliki fokus internal pada keterlibatan dan partisipasi karyawan untuk memenuhi karyawan yang berubah dari lingkungan eksternal. Kemudian ada budaya konsistensi. Nah, budaya konsistensi ini memiliki fokus internal dan orientasi untuk menciptakan lingkungan yang stabil. Kemudian ini kepemimpinan yang berbasis nilai. Nah, gerakan keadilan sosial seperti Black Lives Matter atau #MeToo itu telah mengedepankan nilai-nilai bagi banyak perusahaan, dan seperti yang telah dibahas sebelumnya, para pemimpin sedang mencermati nilai-nilai budaya yang tidak sehat atau yang toksik. Nah, nilai-nilai dalam organisasi dikembangkan dan diperkuat terutama melalui kepemimpinan berbasis nilai, sebuah hubungan pengaruh antara pemimpin dan pengikut yang didasarkan pada nilai-nilai bersama yang terinternalisasi kuat. Kemudian di sini ada nilai-nilai pribadi. Nah, nilai-nilai pribadi ini artinya itu keyakinan dan prinsip inti yang sangat pribadi yang memandu perilaku, pikiran, dan keputusan seseorang. Nilai-nilai ini tuh membentuk identitas seseorang, memengaruhi apa yang mereka anggap penting dalam hidup, dan menentukan prioritas serta tujuan mereka. Dengan mengetahui nilai-nilai pribadi, seseorang ini dapat menjalani hidup yang lebih puas dan selaras dengan diri mereka. Nah, beberapa faktor berkontribusi pada nilai-nilai seorang pemimpin itu di mana setiap individu membawa seperangkat keyakinan pribadi, karakteristik, dan kepribadian dan sifat perilaku ke dalam pekerjaannya. Latar belakang keluarga dan keyakinan spiritual para pemimpin itu seringkali memberikan prinsip-prinsip dan nilai yang mereka pegang teguh dalam menjalankan bisnisnya. Kemudian selanjutnya di sini ada nilai spiritual. Nah, pada prinsipnya nilai spiritual itu merupakan prinsip-prinsip fundamental yang berkaitan dengan dimensi rohani, hubungan dengan sesuatu yang lebih agung seperti Tuhan, alam semesta, ataupun nilai universal, serta panduan moral dan etika dalam kehidupan manusia. Nilai-nilai ini pun cukup
mencakup kasih sayang, kejujuran, rasa syukur, dan keterhubungan dengan orang lain yang dapat membantu seseorang memiliki tujuan hidup, mengatasi tantangan, dan juga menyeimbangkan kehidupan materi dengan jiwa. Selanjutnya, chapter 15, Leading Change, akan dilanjutkan dengan teman saya. Next, jadi saya bakal jelasin chapter 15 yang berjudul Leading Change. Next. Next. Nah, apa sih itu kepemimpinan? Nah, jadi kepemimpinan ini bukan hanya menjaga stabilitas, tetapi juga memimpin perubahan. Nah, salah satu tugas pemimpin adalah membantu orang memahami mengapa perubahan itu penting dan menunjukkan cara baru untuk beradaptasi. Perubahan ini itu dibutuhin agar sebuah organisasi ini bisa bertahan dan berkembang menghadapi faktor eksternal seperti globalisasi, perkembangan teknologi, atau perubahan sikap sosial hingga derasnya arus informasi yang terus berkembang. Next. Nah, selanjutnya ada subbab berjudul perlawanan itu nyata. Nah, jadi di subbab ini dijelasin bahwa perubahan itu adalah kunci keberlangsungan organisasi. Tapi kenyataannya semuanya itu nggak berjalan mulus. Menurut penelitian bahwa sekitar 166 perusahaan di AS dan Eropa hanya sepertiga yang berhasil. Studi lain juga memperkirakan bahwa 90% itu strategi tidak mencapai target dan sekitar 70% inisiatif perubahan berhenti di tengah jalan. Nah, penyebabnya apa sih? Nah, salah satu penyebabnya itu adalah kecenderungan alami manusia menolak perubahan. Artinya mereka selalu ingin berada di zona nyaman mereka, bahkan jika itu membawa manfaat. Hal ini tampak pada kasus Rio Tinto Aluminium ketika upaya menciptakan budaya kerja egaliter atau yang setara justru mendapat penolakan dari karyawan yang sudah nyaman dengan pola yang lama. Next. Selanjutnya ada karakteristik pemimpin perubahan yang sukses. Jadi memimpin perubahan itu bukanlah tugas yang mudah, sehingga kita butuh gimana sih cara buat mimpin yang sukses. Nah, menurut penelitian ada beberapa karakteristik utama yang dimiliki pemimpin sukses. Yang pertama adalah mereka mendefinisikan diri mereka sebagai pemimpin perubahan daripada sebagai orang yang ingin memelihara status quo. Jadi status quo ini adalah status yang kita udah miliki sekarang. Yang kedua adalah mereka menunjukkan keberanian. Ketiga, mereka percaya pada kapasitas karyawan untuk memikul tanggung jawab. Yang keempat adalah mereka dapat mengasimilasi dan mengartikulasikan nilai-nilai yang mendorong kemampuan beradaptasi. Selanjutnya adalah mereka mengenali dan belajar dari kesalahan mereka sendiri. Mereka mampu mengelola kompleksitas, ketidakpastian, dan ambiguitas. Dan terakhir adalah mereka memiliki visi dan dapat menggambarkan visi mereka untuk masa depan dengan jelas. Next. Next ada kerangka kerja untuk perubahan. Nah, jadi yang bisa kita lihat di gambar ini, ada 8 kerangka kerja. Nah, yang pertama adalah like a fire for change. Nah, di sini artinya adalah kita menyalakan api perubahan. Jadi, seorang pemimpin ini harus bisa mengkomunikasikan urgensi perubahan, bukan cuma dengan data atau angka, tapi menyentuh emosi orang. Kalau begitu, orang-orang bakal merasa bahwa perubahan ini penting dan membawa manfaat bagi kita. Yang kedua adalah get the right people on board, atau melibatkan orang yang tepat. Nah, perubahan besar butuh tim yang kuat. Jadi, pemimpin ini harus bisa mengajak orang-orang berpengaruh agar bisa membangun koalisi dan memastikan perubahan bisa diterima. Yang ketiga adalah paint a compelling picture. Di sini artinya adalah bahwa si pemimpin ini harus bisa menciptakan gambaran yang jelas dan menarik tentang tujuan perubahan, supaya orang-orang bakal paham kenapa sih ini perlu dilakukan. Yang keempat adalah communicate, atau terus berkomunikasi. Di sini artinya komunikasi ini harus dilakukan berulang, bukan hanya sekali. Dengan cara ini, pengawai lebih percaya, lebih positif, dan akhirnya melihat pemimpin yang punya kredibilitas atau bisa dipercaya. Yang kelima adalah get rid of obstacle and empower people to act.
atau hilangkan hambatan dan beri wewenang untuk bertindak. Yang kelima ini berarti bahwa si pemimpin ini harus bisa kasih kesempatan agar anggota timnya bisa bergerak maju dengan ide-ide mereka sendiri. Jadi bukan kita yang menentukan, tapi kita memberikan si karyawan-karyawan ini itu kesempatan untuk melakukan ide-ide mereka. Yang keenam adalah achieve and celebrate quick wins, atau raih dan rayakan kemenangan kecil. Singkatnya itu kita harus bisa kasih pencapaian meskipun itu kecil, meskipun itu kita melakukan hal kecil atau self reward. Nah, tujuannya biar orang-orang itu bisa happy saat menjalani proses perubahannya. Yang ketujuh adalah keep it moving atau teruskan pergerakan. Di sini kita diajarin jangan berhenti saat meraih kemenangan jangka pendek, tetapi kita harus pastiin proses itu bisa terus berjalan, sehingga membangun kredibilitas dan mengatasi hambatan yang tersisa. Dan yang terakhir adalah find way to make the change stick, atau cari agar perubahan melekat. Nah, salah satu cara yang dijelasin itu adalah melembagakan perubahan, mengintegrasikan nilai baru ke dalam kebiasaan kerja. Misalnya dengan sistem insentif, sehingga perubahan benar-benar jadi bagian dan rutinitas sehari-hari. Next. Selanjutnya ada appreciative inquiry atau penyelidikan apresiatif. Nah, ini merupakan salah satu pendekatan yang paling menarik dalam memimpin perubahan. Jadi singkatnya itu metode ini melibatkan individu, tim, bahkan seluruh organisasi untuk menciptakan perubahan dengan cara memperkuat hal-hal positif dan belajar dari keberhasilan yang udah ada. Jadi alih-alih hanya fokus pada apa yang udah terjadi atau apa yang salah atau siapa sih yang harus disalahkan, pendekatan ini justru mengajukan pertanyaan sederhana tapi kuat. Apa sih yang bakal mungkin terjadi ke depannya atau apa sih yang harus kita capai? Dengan begitu, perubahan ini bisa dilihat bukan sebagai beban, tetapi sebagai peluang untuk berkembang. Next. Nah, setelah kita habis menanyai pertanyaan-pertanyaan tersebut, atau kita udah eksplorasi yang udah kita lakukan, nah kelompok-kelompok ini bakal masuk ke dalam proses appreciative inquiry yang terdiri dari 4 tahap. Nah, yang tahap pertama itu adalah discover. Discover ini artinya itu orang-orang bakal mencoba mengidentifikasi hal-hal terbaik dari apa yang sudah ada. Fokusnya itu untuk menemukan kualitas unik yang selama ini membuat kelompok atau organisasi ini bisa berhasil. Yang kedua itu adalah dream atau mimpi. Pada tahap ini, orang-orang itu merenungkan hasil dari penemuan sebelumnya, lalu membayangkan bagaimana sih kalau pengalaman terbaik itu bisa menjadi hal yang biasa kita lakukan tiap hari? Atau bagaimana sih ini bakal terjadi ke depannya? Yang ketiga itu adalah desain atau desain. Di sini rencana aksi mulai dirumuskan, yaitu bagaimana cara mengubah mimpi yang udah ada tadi bisa menjadi kenyataan. Dan terakhir itu adalah destiny atau takdir. Nah, arti dari sini itu adalah saat kalau kita udah punya ide-ide, kita harus bisa menerjemahkannya itu menjadi langkah nyata. Jadi bukan hanya wacana, tapi benar-benar tindakan yang membawa perubahan. Nah, kalau kita bisa kembangin 4 tahap ini, penyelidikan apresiatif ini bisa membantu organisasi membangun perubahan dengan cara yang positif, terstruktur, dan berkelanjutan. Next. Next, ada menerapkan penyelidikan apresiatif tapi untuk kehidupan sehari-hari. Nah, sebenarnya AI ini nggak hanya dipakai untuk proyek-proyek besar, tapi juga bisa kita pakai untuk perubahan sehari-hari. Nah, misal untuk jadi pemimpin yang baik, pemimpin harus berusaha secara bertahap mengubah sikap, asumsi, dan perilaku timnya menuju masa depan yang diinginkan. Kalau pemimpin melakukannya terus-menerus, efeknya bakal kuat, soalnya kita bisa kumulatifkan efeknya. Nah, selain itu, alat ini bisa kita pakai juga untuk kehidupan basic lainnya, misalnya untuk mengembangkan pengikut, memperkuat kerja tim, memecahkan masalah, bahkan menyelesaikan konflik. Intinya itu, AI ini bisa membingkai masalah dengan cara yang positif dan menjaga orang-orang tetap fokus pada perbaikan, bukan hanya melihat apa yang salah. Next.
Selanjutnya bakal dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya itu di 15.4 yaitu memimpin kreativitas untuk perubahan, di mana para pemimpin yang efektif itu menemukan caranya untuk mendorong kreativitas dan inovasi. Nah, terutama itu di departemen yang paling membutuhkannya. Nah, kreativitas itu apa sih? Yaitu penciptaan ide-ide yang baru dan bermanfaat untuk meningkatkan efisiensi atau efektivitas suatu organisasi. Nah, orang-orang itu kreatif menghasilkan ide-ide yang dapat memenuhi kebutuhan yang dirasakan, terus memecahkan masalah atau merespon peluang, sehingga diadopsi oleh organisasi tersebut. Next. 15.4a di mana menanamkan nilai-nilai kreatif. Nah, itu para pemimpin dapat membangun lingkungan yang mendorong kreativitas dan membantu organisasi menjadi inovatif. Nah, membina budaya kreatif dan mendorong kolaborasi akan menyebarkan nilai-nilai kreativitas ke seluruh organisasi. Next. 15.4b di mana memimpin orang kreatif. Nah, banyak organisasi yang ingin mendorong perubahan dan inovasi berupaya merekrut orang-orang yang menunjukkan karakteristiknya. Namun penelitian terbaru tentang kreativitas menunjukkan bahwa siapapun dapat belajar menjadi kreatif dan dapat menjadi lebih baik dengan latihan. Nah, artinya tuh setiap orang itu memiliki potensi kreatif yang kurang lebih sama. Nah, masalahnya itu banyak orang yang tidak memanfaatkan potensi tersebut. Next. Nah, di sini tuh ada gambar exhibit 15.4 di mana facilitate brainstorming, yaitu ada promote creativity di mana ada nurture intuition, terus ada facilitate brainstorming, ada promote lateral thinking, ada enable immersion, dan ada allow push. Next. Nah, yang pertama itu dorong pemikiran lateral, di mana sebagian besar pemikiran seseorang mengikuti alur yang teratur dan pola yang agak linear dari satu pemikiran ke pemikiran berikutnya. Nah, namun pemikiran linear tersebut itu sering tidak menghasilkan terobosan kreatif. Nah, berpikir linear ini ketika seseorang mengambil suatu masalah atau ide dan kemudian membangunnya secara berurutan dari titik tersebut. Nah, pendekatan yang lebih kreatif adalah dengan menggunakan pemikiran lateral. Next. Nah, selanjutnya itu ada hasil penelitian exhibit 15.5 di mana lateral thinking checklist. Next. Nah, selanjutnya itu ada memungkinkan imersi, yaitu berpikir lateral dapat dianggap sebagai berpikir di luar kotak. Imersi berarti menyelami satu area atau topik secara mendalam untuk memicu kreativitas pribadi. Nah, yang disebut berpikir di dalam kotak 46, salah satu pendekatan untuk imersi adalah berfokus pada aspek internal suatu situasi atau masalah. Next. Nah, selanjutnya itu berikan jeda beberapa ide terbaik sering muncul ketika orang mengambil waktu istirahat dari mengerjakan suatu masalah dan mengubah apa yang sedang mereka lakukan. Nah, memberikan jeda mengaktifkan berbagai bagian otak. Penelitian dalam kreativitas menunjukkan bahwa memiliki momen aha seringkali mengharuskan seseorang itu berhenti mencoba memecahkan masalah dan membiarkan pikirannya mengembara. Next. Nah, selanjutnya itu kembangkan intuisi kreatif, di mana kilasan wawasan kreatif yang ingin dibangkitkan para pemimpin. Pemimpin sebenarnya merupakan tahap kedua dari kreativitas. Tahap pertama dalam pengumpulan data, terus
menerus mengumpulkan data, terutama saat Anda mempelajari materi latar belakang tentang suatu masalah yang harus dipecahkan. Next. Nah, selanjutnya itu gambar 15.6 di mana menggambarkan gunung es kepemimpinan perubahan yang dapat membantu para pemimpin memahami bahwa 90% upaya untuk mengimplementasikan perubahan adalah menggerakkan bagian besar yang tak terlihat dari gunung es tersebut, yaitu Exhibit 15.6 The Chance Leadership Iceberg. Next. Nah, selanjutnya itu di 15.5 menerapkan perubahan, di mana si para pemimpin ini seringkali memandang inovasi dan perubahan sebagai cara untuk memperkuat organisasi. Tetapi banyak pemimpin kesulitan menerapkan perubahan yang mereka inginkan secara efektif. Salah satunya itu alasan utamanya adalah mereka gagal mengenali dan mengatasi berbagai hambatan yang menghambat perubahan tersebut. Next. Nah, 15.5a yaitu membantu orang untuk berubah, di mana beberapa pemimpin tidak mengerti mengapa perubahan begitu sulit bagi banyak orang. Namun, untuk memulai sesuatu yang baru, sesuatu yang lama harus berakhir, dan kebanyakan dari kita sulit melepaskan sesuatu yang udah kita hargai meskipun kita menginginkan sesuatu yang baru. Next. Nah, 15.5b itu di mana kunci yang membantu orang untuk berubah. Nah, kebanyakan dari kita itu suka berpikir jika diberi pilihan yang jelas-jelas berubah, otomatis kita akan langsung berubah. Namun, faktanya studi ilmiah menunjukkan bahwa kebanyakan orang itu sulit berubah. Bahkan ketika diberitahu tidak berubah akan membawa mereka ke liang kubur lebih awal. Next. Nah, ini adalah gambar di mana Exhibit 15.7 Endings Preset Beginnings for Successful Tense. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.